Ferdinand Huta Hayan, politisi PDI Perjuangan, langsung skakmat Marwar Sirait. Berikut cuplikan videonya. Sahabat, ketemu lagi dengan saya, Ferdinand Huta Hayan. Kali ini monolog kita mau membahas lagi tentang Pilkada DKI Jakarta, khususnya pernyataan saudara Marwar Sirait yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan sebagai pendukung Ridwan Kamil. Ada yang menarik dari dua pernyataan saudara Marwar Sirait yang saya ingin tanggapi pada kesempatan ini dan saya ingin mengulasnya. Yang pertama adalah pernyataan saudara Marwar tentang dukungan Anies Baswedan yang katanya membangunkan macan tidur bernama Jokowi. Marwar menuding bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap Pramono Anung dan Rano Karno justru membangunkan macan tidur bernama Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan saudara Marwar Sirait terkait dengan dukungan politik kelompok minoritas. Marwar menyatakan bahwa dengan adanya faktor Anies Baswedan di kubu Pramono Anung, Rano Karno, maka kelompok minoritas akan beralih mendukung Ridwan Kamil Suswono. Dua pernyataan ini menurut saya adalah dua pernyataan yang agak lucu ya, dan jauh dari analisis yang faktual dan akurat. Karena menurut saya saudara Marwar menyampaikan ini hanya sebagai sebuah bentuk, mungkin Marwar saat ini panik dengan situasi Pilkada DKI Jakarta di mana Ridwan Kamil tidak kunjung ngangkat suaranya dan stuck. Meskipun kalau kita melihat data di lembaga-lembaga survei masih menyisakan kelompok yang belum menentukan pilihannya sangat besar. Kita kembali ke dua pernyataan tadi. Yang pertama tentang pernyataan Ara, mengatakan bahwa dukungan Anies kepada Pramono Anung membangunkan macan tidur bernama Jokowi. Saya pikir ini tidak tepat sama sekali. Yang tidak tepatnya apa? Pertama, Jokowi itu bukan macan. Yang kedua, dia juga tidak sedang tidur, tetapi sudah terbangun sejak lama di Pilkada DKI Jakarta, bahkan sejak masih menjabat presiden. Jokowi itu sudah terbangun dan semua itu boleh kita sebut adalah settingan dari Jokowi waktu berkuasa. Karena Jokowi punya kepentingan politik jangka panjang tentang kepala-kepala daerah, yaitu berharap nanti mendapat dukungan dari kepala-kepala daerah yang akan memenangkan pilkada ini untuk Gibran Rakabuming Raka. Nasib politik Gibran itu kritis di 2029. Maka Jokowi harus merancang upaya panjang dari sekarang untuk membuat daya bergening tinggi pada posisi Gibran Rakabuming Raka 2029. Lihatlah semua aktivitas Gibran dan Jokowi. Semua itu demi 2029. Jadi kalau Ara menyatakan Jokowi itu macan yang bangun dari tidur, saya pikir tidak. Dari awal dia sudah bangun dan bahkan sudah berlari ke sana kemari mencari mangsa untuk mengangkat derajat politik bagi Gibran nantinya. Jadi tidak benar kalau dukungan Anies Baswedan terhadap Pramono Anung itu membangunkan macan tidur bernama Jokowi. Tapi mungkin saja kalau membangunkan sisi gelap, sisi jahat, mungkin juga. Karena kita tahu Anies Baswedan pernah berurusan dengan lembaga penegak hukum. Jangan-jangan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk menekan Anies Baswedan. Dan itu bukan macan, tetapi sisi gelap, sisi jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kelompok minoritas. Ara mengatakan bahwa karena faktor Anies Baswedan, maka kelompok minoritas akan beralih dari Pramono ke Ridwan Kamil. Kelompok minoritas ini kita identikanlah sebagai pemeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya selain Muslim. Pernyataan pernyataan Marwar ini saya pikir sesat logika ya. Karena apa? Tidak mungkin kelompok minoritas lebih memilih bersekutu dengan Ridwan Kamil Suswono yang di sana itu ada Rizik Syihab, ada PKS-nya, ada FPI-nya, ada 212-nya yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi kelompok minoritas. Mereka ini adalah diidentikan orang-orang atau kelompok yang sangat tidak toleran terhadap minoritas. Dan apakah sekarang kelompok-kelompok minoritas ini mau bersekutu dengan Rizik Syihab, 212, FPI, dan PKS untuk mendukung Ridwan Kamil? Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Marwar, saya pikir itu adalah sebuah sesat logika. Dan tidak mungkin minoritas lebih memilih bersekutu dengan Rizik Syihab, FPI, 212, dan PKS. Mereka akan lebih memilih bersekutu dengan Rano Karno dan Pramono Anung karena PDI Perjuangan selama ini adalah partai yang identik sebagai partai nasionalis yang justru menjadi backup yang melindungi kelompok minoritas.
Di mana sejarahnya PKS pernah berpihak kepada kelompok minoritas? Tanyalah Susono, calon wakil gubernur DKI Jakarta itu, apakah PKS pernah melindungi? Baik. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bang Ferdinand Huta Hayan, teman-teman, ketika beliau mendapatkan suatu kejanggalan dalam tindakan-tindakan seorang Marwar Sirait dalam menyampaikan sebuah edukasi-edukasi. Mungkin menurut Bung Ferdinand ini ada yang perlu diperbaiki di sini. Apalagi beliau Bung Ferdinand ini adalah orang yang idealis, kader PDIP yang begitu luar biasa dan tangguh. Nah, kita tahu bahwa Marwar Sirait adalah orang yang memang pro terhadap Prabowo, pro terhadap Jokowi, dan artinya beliau mempunyai suatu hal yang sulit untuk ditebak, ya. Nah, kita akan membacakan beberapa komentar yang menurut saya dalam hal ini, teman-teman, akan memberikan pemahaman terbaru, ya, paradigma-paradigma yang begitu baik. Nah, dari Gadis Kandul mengatakan bahwa disampaikan di sini, ya, pokoknya Mas Pram dan Doel menang. Kami anak abang ikut arahan abang, siap dukung Mas Pram dan Doel. Ya, pastinya menang lah. Kemenangan ada di depan mata, begitu. Dari Singgi Martono mengatakan, non-muslim nolak Anies malahan gabung jagoan FPI PKS. Itu berlaku bagi yang dungu dan mabuk jabatan. Bagi yang cerdas pilih Pram Doel, yang jelas nasionalis, cerdas nasional. Ya, tentunya sebenarnya kemenangan Mas Pram dan Doel tentunya itu dukungan Bung Anies, begitu juga dengan Ahok, yang mereka bersatu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita PDIP dalam memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Masih banyak hal yang mereka sampaikan di sana, dan disampaikan juga di sini, yaitu bukan macan tidur tapi kucing kurap yang dibangunin mau dikasih makan karena kelaparan. Ferdinand benar, Jokowi bukan macan tidur, tetapi sudah bangun dari awal, sudah cawe-cawe di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Ya, memang cawe-cawenya Jokowi luar biasa, langsung turun ikut kampanye, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, ya, visi misi mereka. Tidak masalah, dan juga ini tidak membuat gentar, ya, Megawati dalam memenangkan Pilgub DKI Jakarta, karena mereka sudah mempunyai calon tersendiri untuk memenangkan Pilgub ini, teman-teman. Nah, Ara Sirait malu, kita sebagai orang Batak dengan cara berpolitikmu itu, jadi urus aja kerjaanmu, jangan kau campurin politik ini. Ya, ada banyak komentar-komentar yang tertuju kepada Marwar Sirait, ya, yang gak sabar, ikhlas, gila, rakus jabatan, dan berkeinginan jadi pejabat penguasa. Kalau enggak tercapai pasti dikhianati, nggak peduli juga jasa dan budi. Ya, tentunya kita tahu lah orang-orang seperti itu yang sering sekali melakukan pengkhianatan, ya, demi sebuah jabatan, keuntungan pribadi, keuntungan golongan, tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Ya, masih banyaklah mereka, orang-orang seperti itu. Rekam jejak RK yang rasis kita menjadi gubernur Jawa Barat, 3 pendeta dijebloskan ke penjara, izin pembangunan gereja dipersulit, bahkan konon ada yang disuruh bayar 200 juta. Ya, luar biasa sekali ini, ya. Ini udah kelewatan kalau benar ini. Nah, teman-teman, masih banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan, namun dalam video ini silakan berikan tanggapan teman-teman, apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.